Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umila Lalul Rohmah dengan NIM B111240103. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Rasulullah periode Mekah. Latar belakangnya, kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah di Mekah merupakan salah satu periode krusial dalam sejarah umat Islam. Pada waktu itu, Mekah tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai tempat pertemuan berbagai tradisi dan kepercayaan. Dalam konteks ini, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mulai menembus berbagai lapisan masyarakat dan mengubah nilai-nilai yang ada. Masa Mekah yang berlangsung selama 13 tahun menjadi pondasi bagi pembentukan identitas umat Islam. Dalam periode ini, Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penolakan kaum Quraisy hingga penganiayaan terhadap pengikutnya. Namun dalam situasi yang sulit tersebut, beliau berhasil menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar peradaban Islam. Dengan demikian, kajian terhadap kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah di Mekah itu sangat penting untuk memahami evolusi ajaran Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup aspek religius, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Langsung saja ke pembahasan. Rasulullah lahir pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi di negara Arab yang pada saat itu mayoritas menyembah berhala. Pada waktu itu, mayoritas orang di Arab memiliki kepercayaan yang terpecah-pecah. Mereka membuat Tuhannya sendiri dan menyembahnya sendiri. Bangsa Arab pada waktu itu memiliki kebudayaan yang sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan. Mereka suka membunuh, suka minum minuman keras, memakan bangkai, suka berperang, bahkan mereka sangat suka membunuh anak-anak. Tangan mereka sangat ringan sekali ketika ingin membunuh anak-anak, meskipun hanya karena sebab yang sepele sekalipun. Namun, Nabi Muhammad sangat menentang kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Beliau sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat berumur 25 tahun, beliau menikah dengan janda kaya bernama Khadijah yang pada waktu itu sudah berumur 40 tahun. Selain mengembala, Nabi juga suka berdagang. Pada masa-masa berumah tangga dengan Khadijah, beliau juga masih sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Dan Khadijah pada waktu itu pun juga mendukung apa yang dilakukan beliau. Khadijah selalu memberi bekal makan ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Tepat pada usia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada 3 tahapan dakwah periode Mekah 610-622 Hijriah. Setelah beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak serta-merta langsung menyebarkannya secara terbuka, namun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Setidaknya ada 4 dakwah periode Mekah yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam pada tahun 610-613. Metode dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Orang yang pertama kali masuk Islam salah satunya adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Sedangkan laki-laki pertama kali yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu masih berusia 10 tahun. Kemudian ada sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq yang sekaligus menjadi khalif pertama setelah wafat Nabi. Kemudian ada Zaid bin Haritsah. Beliau merupakan budak yang akhirnya diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Setelah melakukan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun, ada beberapa tokoh yang sangat menentang dengan ajaran Islam. Salah satunya yaitu Abu Lahab. Dia merupakan paman Nabi sekaligus menjadi penentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dakwah secara terang-terangan pada tahun 613. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam,
Akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi pada waktu itu respon masyarakat sangat masif dan keras karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan budaya dan pemikiran masyarakat Mekah. Pada suatu ketika dalam sebuah jamuan, beliau menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, tetapi sangat sedikit yang setuju dengannya. Bahkan banyak sekali yang menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Salah satu yang sangat menentang pada waktu itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, beserta istrinya, yaitu Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, ada salah satu pimpinan Quraisy yang juga menentang agama yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal memprovokasi dan membuat statement bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah ajaran yang sesat dan merupakan tatanan hidup orang Mekah. Dari situlah muncul penindasan, penganiayaan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap kaum muslimin. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Rasulullah meminta pengikutnya untuk hijrah ke tanah Habasyah dan memerintahkan untuk dakwah di sana. Yang ketiga ada dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah, maka berangkatlah pengikut Nabi Muhammad ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan, dan dipimpin oleh Utsman. Sedangkan Rasulullah sendiri tetap berdakwah di Mekah. Beliau di sana berada dalam lindungan Abu Thalib yang pada saat itu disegani di masyarakat Quraisy. Setelah kaum Muhajirin tinggal beberapa waktu di tanah Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Tetapi ketika mereka hampir sampai ke Mekah, ternyata kabar yang ia terima adalah kebohongan belaka. Dengan terpaksa, mereka kembali ke Mekah secara diam-diam karena sudah tidak memungkinkan lagi kembali ke tanah Habasyah. Di Mekah, penindasan kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah kedua kalinya ke tanah Habasyah. Hijrah kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan berjumlahkan 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada saat itu kaum kafirin sempat mengejar mereka, tetapi mereka bisa lolos. Setelah mendengar berita bahwa kaum muslimin hijrah, kaum Quraisy pun tidak tinggal diam. Mereka mengutus 2 orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Raja Habasyah yaitu Najasyi. Mengingat Quraisy dan Habasyah memiliki hubungan dagang yang baik, mereka menemui Raja Najasyi dan memberi kabar bahwa ada kaum Muhajirin yang bodoh yang sudah keluar dari agamanya. Setelah mendengar berita itu, Raja Najasyi tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang dibicarakan kedua utusan tersebut. Akhirnya Raja Najasyi mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan menyuruhnya untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan kaum Muhajirin, Raja Najasyi akhirnya tersentuh dan membela kaum Muhajirin dan menyuruh kedua kaum utusan Quraisy untuk pulang. Selang beberapa hari, kedua utusan tersebut kembali lagi ke tanah Habasyah untuk membahas mengenai perbedaan pandangan antara agama Islam dan Nasrani, khususnya yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tujuan mereka berdua tak lain tak bukan adalah agar Raja Najasyi memihak kepadanya, tetapi usaha mereka gagal. Ja'far bin Abi Thalib pada saat itu memaparkan apa saja yang berkaitan dengan Nabi Isa dan membuat Raja Najasyi memutuskan untuk masuk Islam. Kesimpulannya, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah memiliki sejarah yang cukup panjang dan masih banyak kaum yang bertentangan dengan berkemanusiaan. Contohnya seperti mereka yang masih suka membunuh tanpa sebab, suka minum minuman keras, memakan bangkai, dan suka berperang. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan perjuangan Nabi Muhammad yang melakukan dakwah secara terus-menerus dari awal mulanya secara diam-diam hingga terang-terangan dan sampai dakwah keluar Mekah membuat kaum muslimin sadar dan masuk Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.